Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Apriansyah, NIM saya 2510074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya dapatkan dari pertemuan pertama sampai saat ini di mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengantar kewarganegaraan. Pengantar kewarganegaraan merupakan bagian awal dalam kajian pendidikan kewarganegaraan yang membahas dasar-dasar pemahaman tentang warga negara serta hubungan di antara keduanya. Pengantar ini penting karena menjadi landasan untuk memahami hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab setiap individu sebagai bagian dari suatu negara. Secara umum, kewarganegaraan dapat diartikan sebagai status hukum yang mengikat seseorang dengan suatu negara. Ikatan ini menimbulkan hubungan timbal balik di mana negara berkewajiban melindungi warga negaranya, sementara warga negara berkewajiban menaati hukum dan berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Pengantar kewarganegaraan juga membahas konsep negara, yaitu meliputi unsur wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Negara hadir sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, keberadaan warga negara menjadi unsur utama yang menentukan eksistensi dan keberlangsungan negara. Selain itu, pengantar kewarganegaraan menekankan nilai-nilai kehidupan bernegara seperti Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi negara Indonesia, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bernegara. Yang kedua adalah warga negara di era digital. Warga negara di era digital adalah individu yang memiliki status kewarganegaraan sah dalam suatu negara dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memanfaatkan teknologi digital, terutama internet dan media digital. Peran warga negara tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga meluas pada ruang digital. Di era digital, karakteristik warga negara mengalami perubahan. Warga negara dituntut melek teknologi, mampu mengakses dan memanfaatkan informasi digital, serta kritis terhadap arus informasi yang sangat cepat. Selain itu, warga negara digital memiliki identitas digital seperti akun media sosial dan jejak digital yang mencerminkan sikap dan kepribadian mereka di ruang publik. Hak warga negara di era digital tetap merujuk pada konstitusi, tetapi bentuk pelaksanaannya berkembang. Warga negara tidak berhak memperoleh informasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital, perlindungan data pribadi, serta akses yang serta terhadap teknologi dan layanan digital. Hak-hak ini kemungkinan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam diskusi publik, pengawasan kebijakan, dan demokrasi digital. Seiring dengan hak, terdapat kewajiban warga negara di era digital. Warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku, termasuk undang-undang terkait teknologi informasi dan komunikasi. Mereka harus menggunakan media digital secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, pornografi, maupun konten yang merugikan orang lain. Menjaga etika, sopan santun, dan menghormati hak orang lain di ruang digital juga menjadi kewajiban penting. Peran warga negara di era digital semakin luas. Warga negara dapat menjadi produsen informasi, bukan hanya konsumen. Mereka berperan dalam menyebarkan informasi positif, mengedukasi masyarakat, serta berpartisipasi dalam gerakan sosial dan politik melalui platform digital. Media sosial dapat menjadi sarang kontrol sosial terhadap pemerintah dan lembaga publik dan jika digunakan secara bijak. Selanjutnya, yang ketiga adalah hak dan kewajiban negara. Hak adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat dan wilayahnya, seperti membuat dan menegakkan hukum, memungut pajak, menjaga keamanan, serta mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional. Selanjutnya, kewajiban negara. Kewajiban negara adalah tanggung jawab negara terhadap rakyat, yaitu melindungi seluruh warga dan wilayah, menjamin hak asasi manusia, menciptakan keadilan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan, serta berfungsi mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hubungan antara negara dan warga negara, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai sikap dan keterampilan demokratis kepada warga negara agar mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, berpartisipasi aktif, serta bertanggung adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan ini menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, musyawarah, keadilan, dan ketaatan pada hukum, serta membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban demi terwujudnya kehidupan demokratis yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Demokrasi ini menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan bersama, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan bertanggung jawab. Kekuasaan dijalankan oleh rakyat sesuai dengan hukum dan nilai moral bangsa, bukan semata-mata berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya ada reformasi dan HAM. Reformasi adalah proses perubahan besar dalam sistem politik, hukum, dan pemerintahan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, reformasi dimulai tahun 1998 dengan tujuan utama menegakkan demokrasi, supremasi hukum, pemberantasan KKN, serta menjamin kebebasan dan keadilan bagi rakyat. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, hukum, dan setiap orang tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan hukum. Hubungan reformasi dan HAM sangat erat karena reformasi bertujuan memperkuat perlindungan dan penegakan HAM dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara dari berbagai ancaman. Bela negara tidak hanya melalui pertahanan militer, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti taat hukum, menjaga persatuan, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Selanjutnya ada etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pedoman nilai dan perilaku yang mengatur sikap warga negara serta penyelenggara negara agar bertindak benar, adil, dan bertanggung jawab. Etika menekankan pada norma dan aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan publik, sedangkan moralitas berkaitan dengan nilai baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani, agama, dan budaya. Keduanya penting untuk mewujudkan keadilan, persatuan, kejujuran, serta pemerintah yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan yang utuh dan tidak terpisahkan. Wawasan ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Demi menjaga keberlangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan negara, ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah hakikat dan kedudukan. Hakikat Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia bersumber dari kepribadian, budaya, dan sejarah bangsa. Pancasila mencerminkan cita-cita moral, etika, dan tujuan hidup bersama bangsa Indonesia. Ini adalah kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara, ideologi negara dari sumber
segala sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pandangan hidup dan dasar pemikiran bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, agama, dan pengalaman historis bangsa. Pancasila dipahami sebagai satu kesatuan sistem filsafat yang saling berkaitan. Secara filsafati, Pancasila mencakup ontologis adalah hakikat Pancasila berpusat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat, beriman, dan hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada epistemologis, yaitu Pancasila menjadi sumber pengetahuan dan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu ada aksiologis, yaitu nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika untuk mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, filsafat Pancasila menuntut bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkeadilan dan beradab. Itu dia materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.